إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن شرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, di dalam hadis ini ada dalil, ada syahid, ada bukti kebenaran ucapan sahabat yang berkata bahwa syirik kecil adalah sebesar-besar dosa besar. Ada isyarat barakallahu fikum bahwa perbuatan itu dosa kecil. Memakai jimat, memakai gelang-gelang, cincin dan sebagainya itu syirik. Tetapi syirik kecil. Mengapa para ulama menganggapnya bahwa itu syirik kecil padahal dia bergantung, bertawakal pada selain Allah? Naam. Karena biasanya, umumnya orang-orang yang memakai cincin untuk tolak bala atau gelang atau apa, mereka mengambilnya dengan alasan atau dengan keyakinan bahwa itu hanya asbab, sebab saja, sehingga dia syirik. Tetapi syirik kecil karena mereka tidak meyakini kalau benda itulah yang menakdirkan, tetapi ini adalah yang menyebabkan terlindungi, menyebabkan dan seterusnya. Hanya saja asbab yang seperti itu, asbab yang muharramah. Sebab ada asbab yang halal, seperti sama-sama perlindungan, tapi ada yang haram, ada yang halal. Yang halal seperti melindungi dari dingin dengan memakai jaket. Wah, musyrik kamu, membuat perlindungan dari musibah dingin dengan jaket-jaketmu itu. Enggak. Mengapa? Ada hubungan sebab akibat. Jaket ini menghangatkan dari cuaca dingin. Maka sebab akibatnya ada. Maka apa yang ada hubungan sebab wal musabbabat, kalau ada hubungan sabab wal musabbabat, labat, tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada hubungannya, la alaqa baina sabab wal musabbabat, tidak boleh. Kalau enggak ada hubungannya dengan sebab akibat, maka tidak boleh. Seorang yang melindungi diri dari panasnya ruangan dengan kipas angin yang suaranya agak keras, enggak apa-apa. Karena ada sebab akibat. Tetapi melindungi dari mara bahaya dengan cincin, apa hubungannya? Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah cincin? Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah gelang? Apalagi benang. Kadang-kadang gelangnya berbentuk benang. Fahadha la alaqata baina sabab wal musabbabat. Bainal asbab wal musabbabat. Enggak ada hubungan sebab akibat. Fahadha syirik. Tetapi syiriknya syirik kecil. Baik. Jangan menganggap remeh dengan syirik kecil. Mengapa? Karena para sahabat menyatakan bahwa syirkal asghar akbarul kabair. Bahwa syirik kecil itu adalah sebesar-besar dosa besar. Lebih dari zina, lebih dari membunuh, lebih dari apa lagi dosa besar?
dari sekian perkara. Kesyirikan walaupun kecil lebih besar dari dosa-dosa itu. Wa fihil inkaru bit-taghlid ala man fa'ala mithla dzalik. Dan juga kita mendapatkan faedah bolehnya mengingkari dengan keras atas orang yang melakukan hal tersebut. Qauluhu rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Ucapannya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bihi, tidak mengapa. Ini pas-pasan. Derajat hadisnya pas-pasan, la ba'sa bihi. Yang artinya kalau dinilai 1 sampai 10, la ba'sa bihi itu 6. Kalau 9, 10 mumtaz, Masya Allah. Kalau 8, 7 jaid jiddan, bagus. Tapi kalau sudah 7 ke bawah hanya jaid. Kalau 6 la ba'sa bihi, pas. Baik. Qala al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Abdullah ibn Anas ibn Auf ibn Qasid ibn Mazin ibn Shayban ibn Duhal ibn Sa'labah ibn Ukabah ibn Sa'ab ibn Ali ibn Bakr ibn Wa'il ibn Qasid ibn Hind ibn Afsa ibn Du'mi ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nazar ibn Ma'ad ibn Adnan. Mengapa kau disebutkan sanadnya sampai panjang banget? Atau disebutkan bukan sanad, afwan, nasab. Disebutkan nasabnya sampai panjang sekali untuk menunjukkan bahwa nasabnya bersambung dengan nasab Nabi sampai pada Adnan. Sampai pada Adnan. Kalau engkau urut nasab Nabi akan sampai ke Adnan ini juga. Beliau Imam Ahmad rahimahullah huwal imamul alim Abu Abdullah Az-Zuhali, thumma Syaibani, thumma Al-Marwazi, thumma Al-Baghdadi. Bersambung dengan sanad Nabi pada Adnan, tetapi bukan Quraisy. Ada imam yang benar-benar Quraisy. Siapa? Hah? Imam Syafi'i. Barakallahu fiikum. Diriwayatkan bahwa beliau dari Quraisy. Imam ahli asrihi. Adapun Imam Ahmad rahimahullah disebutkan sanadnya juga bersambung sampai kepada Adnan. Imam ahli asrih. Beliau imam di zamannya. Wa alamuhum bil fiqh wal hadis. Dan yang paling alim di zamannya, dalam bidang fikih dan bidang hadis. Wa ashadduhum wara'an wa mutaba'atan lis sunnah. Beliau adalah yang paling sungguh-sungguh dalam wara'. Al-wara' adalah kehati-hatian, menjauh dari sesuatu yang dikhawatirkan akan membuat madarat di akhirat. Itu wara'. Kehati-hatian, menghindar, menjauh dari perkara yang akan membuat madarat di akhirat. Nah, apa diantaranya? Sikap wara, meninggalkan syubhat. Itu sikap wara. Idal halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang samar-samar. Orang yang wara akan meninggalkan yang samar-samar ini karena khawatir akan membuat madarat di akhirat. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Siapa yang berhati-hati menghindar dari syubhat, maka dia berarti telah menjaga dirinya dan agamanya. Irdihi, kehormatannya, menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Baik, dan itulah para imam zuhad wal wari'. Wa mutaba'atan li sunnah, dan yang paling ikut sunnah, Masya Allah, sehingga dijuluki di zamannya dengan
Naam, imam ahli sunnah. Imam ahli sunnah. Walaupun sesungguhnya para imam-imam yang lain juga imam ahli sunnah, tetapi di masanya beliau yang sangat menonjol dalam menegakkan sunnah. Wa huwa alladhi yaqulu fihi ba'du ahli sunnah, dan beliaulah yang dikatakan oleh sebagian ahli sunnah dengan ungkapan sebagai berikut. Anid dunya ma kana asbaruh wa bil madin ma kana ashbahuh atathu dunya fa abaha wasyubahu fa nafaha. Kata mereka memuji Imam Ahmad rahimahullah, dari dunia betapa sabarnya beliau. Ma asbaruh. Wabil madin, dan terhadap orang-orang yang terdahulu betapa miripnya dia. Terhadap orang-orang yang terdahulu betapa miripnya dia. Atathu dunya fa'abaha, datang kepadanya dunia tetapi dia menolaknya. Wasyubah, datang kepadanya syubhat-syubhat, fanafaha, semuanya dia bersihkan, dia hilangkan. Ukhrija bihi min maru wa huwa hamal. Beliau dikeluarkan dari Maru. Ulama yang dari Maru dijuluki apa? Marwazi. Termasuk murid dekatnya Imam Ahmad, salah satunya adalah Marwazi atau Marwazi dari Maru. Tetapi beliau keluar dari Maru dalam keadaan masih di perut ibunya. Makanya tidak bilang kharaja, tetapi dikasih dhammah, khurija. Karena dibawa. Dikeluarkan dari negeri Maru dalam keadaan hamil. Faulida bi Baghdad, dan beliau dilahirkan di negeri Baghdad. Sanata arba'in wa sittina wa mi'ah. Beliau kemudian dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 di bulan Rabiul Awal. Wa talaba Ahmadul ilma sanah wafati Malik. Beliau mencari ilmu setahun setelah meninggalnya Imam Malik rahimahullah. Wa hiya sanata 79, yaitu pada tahun 79. Fasami'a min Hushaim wa Jarir ibn Abdul Hamid wa Sufyan ibn Uyainah wa Ma'mar ibn Sulaiman wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa Muhammad ibn Idris al-Syafi'i wa Yazid ibn Harun wa Abdul Razzaq wa Abdul Rahman ibn Mahdi wa khalaiq bi Makkah, dan sekian banyak ulama di Makkah, dan juga Basrah wal Kufah, dan Kufah, wa Baghdad, dan juga Baghdad, wal Yaman, wa ghairaha minal bilad, dan lain-lain dari negeri. Demikian Imam Ahmad rahimahullah belajar dari sekian banyak guru dan sekian banyak negeri. Barakallahu fikum. Rawa anhu ibnahu, yang meriwayatkan dari Imam Ahmad dua anaknya. Ini diantara yang meriwayatkan dari Imam Ahmad adalah dua anaknya, Saleh dan Abdullah. Saleh ibn Ahmad dan Abdullah ibn Ahmad. Abdullah ibn Ahmad memiliki kitab As-Sunnah. Memiliki kitab As-Sunnah. Abdullah ibn Imam Ahmad. Dan juga yang meriwayatkan dari beliau selain anaknya yang dua adalah Imam Bukhari, wa Muslim, wa Abu Dawud. Berarti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Abu Dawud dan lain-lainnya adalah murid yang mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Sehingga beberapa ulama selalu membiasakan diri
ketika diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Bukhari dan juga Muslim, yang didahulukan Imam Ahmad. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Kebanyakan manusia karena lebih kenal dengan Bukhari dan Muslim, maka rawahul Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Padahal secara sejarah umurnya Imam Ahmad lebih dulu, sedangkan Imam Bukhari dan Muslim adalah muridnya. Yang meriwayatkan dari beliau dua anaknya, Saleh dan Abdullah, dan juga Al-Bukhari dan Muslim, Abu Dawud wa Ibrahim Al-Harbi wa Abu Zur'ah Ar-Razi wa Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Kalau Ar-Razi dari Rai, kalau Al-Marwazi dari Maru. Wa Abdullah ibn Abi Dunya wa Abu Bakar Al-Asram wa Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi wa Abu Al-Qasim Al-Baghawi wa huwa akhiru man haddatha anhu. Dan Al-Baghawi adalah yang terakhir yang menyampaikan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Wa khalaiq, dan sekian banyak rawi-rawi yang lain yang meriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadara fi majlis Imam Ahmad zahaun katsirun. Diriwayatkan bahwa hadir di majlisnya Imam Ahmad manusia yang sangat banyak yang mencatat, yang berarti akan meriwayatkan nantinya hanya sekian saja, berapa ratus orang saja. Wal baqun, sedangkan sisanya hanya mempelajari bagaimana adabnya Imam Ahmad, bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana metodenya ketika menyampaikan, bagaimana beliau ketika meriwayatkan hadis ila akhir. Nah, wa rawa anhu min syuyukhihi, yang meriwayatkan dari Imam Ahmad dari guru-gurunya. Ini agak unik, tapi terjadi di masa para ahli hadis, yaitu gurunya meriwayatkan dari muridnya. Ketika gurunya menyampaikan riwayat-riwayat, tiba-tiba dia mendapatkan riwayat dari muridnya yang gurunya belum dengar. Maka gurunya akan berkata, haddatsana muridku fulan dari fulan dan fulan. Berarti bisa saja syuyukh meriwayatkan dari talamid. Baik, di antara guru-gurunya Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Imam Ahmad, Abdurrahman ibn Mahdi wal Aswad ibn Amir. Baik, ini adalah gurunya, tapi meriwayatkan dari Imam Ahmad. Wa min aqranihi, dan dari orang-orang yang seangkatan dengannya, aqran adalah seangkatan. Juga ada yang meriwayatkan dari beliau, seperti Ali ibn al-Madini wa Yahya ibn Ma'in. Huma min aqrani. Beliau-beliau ini termasuk angkatan Imam Ahmad. Istilah sekarang satu guru, satu ilmu. Jadi belajar bareng, nimba ilmu bareng bersama para masyayikh wal ulama. Tetapi mereka saling meriwayatkan. Di antara yang meriwayatkan dari Imam Ahmad dari angkatannya adalah Ali al-Madini dan Yahya bin Ma'in. Qala al-Bukhari rahimahullah, marada Ahmad lailataini khalata min Rabi'il Awal. Sakit Imam Ahmad 2 malam lewat dari Rabi'il Awal. Berarti tanggal 2 Rabi'ul Awal. 2 malam lewat. Wa mata yaumul Jum'ah, dan meninggal pada hari Jumat, lisnatai asyrata khalat minhu. Meninggal dalam keadaan setelah 12 hari lewat di bulan tersebut. Berarti tanggal berapa? Tanggal 12. Mirip dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. 12 Rabiul Awal. Lahirnya Rabiul Awal, meninggalnya juga Rabiul Awal. Sebagaimana Rasulullah SAW juga lahirnya Rabiul Awal dan meninggal juga Rabiul Awal. Wa qala Hanbal, mata yaumul Jum'ah fi Rabiul Awal. Beliau meninggal pada hari Jumat di bulan Rabiul Awal, sanata 41 wa 200,
pada tahun 241. Walahu sab'un wa sab'una sanah, dalam keadaan memiliki umur 77 tahun. Rahimahullah. Wa qala ibnuhu Abdullah, berkata anaknya yang bernama Abdullah, wal Fadl ibn Ziyad, dan juga Fadl ibn Ziyad, mata tsani asyar Rabiul Awal, beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Akhir, bukan Rabiul Awal. Kata anaknya, kata Fadl ibn Ziyad, wallahu taala a'lam. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rabiul Akhir. Baik, apa dikatakan? Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Maka inilah imam yang meriwayatkan hadis ini. Qala al-musannif rahimahullah, maka ini hadis baru, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala, wa inayatihi wa masyiatihi wa iradatihi wa quwwatihi. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا، وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, dan juga baginya diriwayatkan dari Uqbah ibni Amir secara marfu', man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah enggak akan berikan kesempurnaan padanya. Dan siapa yang menggantungkan wad'ah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dukungan padanya. Dan dalam riwayat lain disebutkan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Demikian hadis di dalam bab minasyirki lubsul halaqah wal khayt wa nahwahuma. Babnya bab termasuk kesyirikan memakai kalung-kalung, benang-benang dan sejenisnya untuk tolak bala atau untuk menyembuhkan. Sehingga tepat sekali dibawakan hadis ini oleh musannif rahimahullah, yaitu siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah adalah sejenis jimat. Wad'ah juga sama, sejenis jimat. Nanti akan diterangkan dalam syarahnya bentuk-bentuknya atau model-modelnya, bahwa dua-duanya adalah jimat untuk menarik kebaikan dan menolak kejelekan. Qala fi syarhihi al-hadisul awwal rawahu al-Imam Ahmad kama qala al-musannif, sebagaimana dikatakan oleh musannif, walahu ay wali Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan juga Hakim. Dan Imam Hakim menyatakan sahihul isnad wa aqarrahu ad-Dhahabi. Beliau menyatakan sahih isnad dan disepakati kesahihannya oleh Imam ad-Dhahabi rahimahullahu taala. Qauluhu wa fi riwayah, maksud riwayat lain, ay min haditsin akhar, dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, beliau menyatakan sanadnya haddatsana Abdus Samad ibni Abdul Warith qala haddatsana Abdul Aziz ibni Muslim qala haddatsana Yazid ibni Abi Mansur an Dukhain al-Hajri an Uqbah ibni Amir al-Juhani. Disebutkan sanadnya
juga sampai dan bersambung sampai kepada Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aqbala ilaihi rahtun. Bahwasanya Rasulullah sallam didatangi kepadanya rahtun. Apa itu rahtun? Sekelompok manusia lebih dari 3, kurang dari 10. Didatangi rombongan orang yang kurang dari 10. Fabaya'at tis'atan wa amsaka an wahid. Berarti di sini pas 10 orang. Dibaiat 9 orang dan ditinggalkan 1 orang. Ini bayatul Islam. Biasa mereka datang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Sebagaimana dalam surat dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Manusia mulai berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Serombongan-serombongan, sekafilah demi kafilah, kabilah demi kabilah, suku demi suku. Ketika didatangi 10 orang ini, Nabi menerima 9 dibayat dengan bayatul Islam. Wa taraka wahidan, ditinggalkan 1 orang. Faqalu, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, bay'ata tis'atan wa amsakta an hadha. Ya Rasulullah, engkau bayat yang 9, kenapa yang ini 1 kau tinggalkan? Qala, Nabi menjawab sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna alaihi tamimah. Iya, aku tinggalkan dia karena padanya ada tamimah. Fa'adkhala yadahu faqata'aha. Maka Nabi memasukkan tangannya kemudian memutusnya. Fabaya'ahu. Baru setelah itu beliau baiat. Setelah itu beliau berkata, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang mengantungkan tamimah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Demikian diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan mirip seperti itu. Warwatuhu thiqat, dan rawi-rawinya thiqah, terpercaya. Rawi-rawinya thiqah, terpercaya. Berarti hadisnya sahih atau belum tentu? Belum tentu. Sahih. Wa illam taqulu lakin tata'tu ra'sik yakfi. Gelengan kepalamu udah cukup. Berarti kamu paham bahwa rawatuhu thiqat saja belum tentu hadis itu sahih. Karena masih ada yang harus dilihat. Di antaranya apakah muttasilis sanad atau tidak. Kalau sudah dapat 2, rawatuhu thiqat wa muttasilis sanad, masih ada pertanyaan yang ketiga. Apakah mu'allal atau tidak? Apakah ada illat atau tidak? Masih ditanya lagi yang keempat, apakah bertentangan dengan yang lebih sahih atau tidak? Barakallahu fikum. Tetapi di sini mencocoki hadis yang pertama. Walaupun disebutkan di dalam lafadznya wa fi riwayah, tetapi dalam syarahnya disebutkan di hadis lain. Beda. Fi riwayah itu hadisnya sama, riwayat lain. Tetapi ini disebutkan hadisnya hadis akhar. Hadis lain, yaitu 9 orang atau 10 orang yang datang untuk masuk Islam, 10 dibaiat, yang 1 ditinggal. Ditanya, ya Rasulullah, engkau baiat 9, kau tinggalkan 1. Qala inna alaihi tamimah, karena padanya ada tamimah, padanya ada jimat. Maka Nabi mengambilnya, masukkan ke baju, tangannya masuk ke bajunya, kemudian memutusnya, dan baru kemudian membaiatnya. Ucapan dalam hadis bahwa hadis ini diriwayatkan dari Uqbah ibn Amir. Huwa sahabiyun masyhurun faqihun fadil. Dia sahabat yang masyhur, yang cerdas dan memiliki keutamaan. Dan beliau pernah memegang tanggung jawab untuk menjadi amir di Mesir ketika zaman pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Beliau memimpin di sana 3 sinin, 3 tahun. Wa mata qariban minas sittin, dan beliau meninggal dalam berumur
hampir 60 tahun. Hadisnya, yang matannya, man ta'allaqa tamimatan ay 'allaqaha muta'allaqan biha qalbuh. Makna ta'allaqa adalah menggantungkannya dengan berkait hatinya. Subhanallah. Rasulullah SAW adalah Rasul yang memiliki keistimewaan. Sekian banyak keistimewaan. Minha utiya jawami'ul kalim. Beliau diberi oleh Allah SWT jawami'ul kalim. yakni kalimat-kalimat yang simpel bermakna luas. Kalimat yang singkat tetapi padat maknanya. Sehingga cukup dengan satu kalimat. Ta'allaqa. Man ta'allaqa tamimatan. Apa makna ta'allaqa? Lughatan, secara bahasa apa maknanya? Bergantung. Kalau allaqa, menggantungkan. Rasulullah SAW tidak mengatakan siapa yang menggantungkan di lehernya, siapa yang menggantungkan di lengannya, jimat-jimat, tidak. Tidak menyatakan man allaqa, tetapi man ta'allaqa, sehingga mencakup dua makna. Siapa yang hatinya bergantung pada jimat, otomatis menggantungkan jimat tersebut. Tetapi kalau ada orang yang menggantungkan jimatnya, apakah dia bergantung hatinya? Belum tentu. Mungkin dia kira itu benda apa, oh, kalung ini bagus ya, saya gantung. Atau ada orang yang melihat hiasan di pasar untuk digantung, oh bagus sekali nih, dengan bulu-bulu ayam dan sebagainya, digantung. Ternyata itu adalah satu keyakinan untuk melindungi dari ini dari itu. Apakah orang tadi jatuh dalam syirik? Tidak. Li'annahu ra'a annaha zina. Dia hanya melihat bahwa itu hiasan. Hatinya tidak terkait. Paham? Sehingga Rasulullah SAW tidak menyatakan allaqa, tapi menyatakan ta'allaqa. Siapa yang bergantung kepada jimat, itu jelas hatinya bergantung pada jimat. Kalau hatinya bergantung pada jimat, otomatis menggantungkan pada lehernya, pada rumahnya, pada tangannya, pada mobilnya, pada untanya, dan lain-lain. Mafhum? Sehingga ini kalimat Masya Allah, maknanya sangat luas. Kalimat man ta'allaqa, ay allaqaha wa muta'alliqan biha qalbuh, yaitu orang yang menggantungkannya dan juga bergantung hatinya kepadanya. Bergantung hatinya kepada jimat tadi dengan apa? Atau dalam apa? Fi talabi khairin au daf'i syarrin. Apakah bergantung padanya untuk mendapatkan kebaikan atau untuk menolak kejelekan? Pakai ini, niscaya engkau akan cepat dapat jodoh. Apa ini? Daf'i syarr atau talabi khair? Talabi khair. Gantungan ini di tokomu, niscaya daganganmu akan laris. Apa itu? Naam, talabul khair. Au daf'i syarrin, atau menolak kejelekan. Kalungkan ini di lehermu, niscaya engkau akan kebal, tidak mempan peluru, tidak mempan pisau dan seterusnya. Gantungan ini niscaya engkau selamat dari mara bahaya. Itu daf'i syarrin. Maka ta'alluqul qalbi tamaim, bergantungnya hati dengan jimat-jimat, bisa karena dua, bisa mencari kebaikan atau menolak kejelekan. Qala al-Mundhiri, berkata al-Mundhiri, kharzatun kanu yu'alliqunaha yarawna annaha tadfa' anhumul afat. Apa itu tamimah? Tamimah adalah kharzatun, satu biji-bijian yang dirangkai seperti kalung, yu'alliqunaha, yang mereka gantungkan, yarawna annaha tadfa' anhumul afat, yang mereka melihat bahwa benda itu akan menolak mara bahaya.
Benda itu akan menolak mara bahaya. Wa hadza jahlun wa dhalalah. Ini kebodohan dan kesesatan. Idla mani'a wala dafi'a ghairullah. Karena tidak akan ada yang bisa menghalangi, enggak akan ada yang bisa menolak mara bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat Ibnu al-Asir dalam kitabnya Gharibul Hadits, at-tamaim jam'u tamimah wa hiya kharazatun kanatil Arab tu'alliquha. Kata Abu Sa'adat, tamimah adalah bentuk tamaim adalah bentuk jamak dari tamimah. Wa tamimah kharazatun kanatil Arab tu'alliquha ala auladihim. Kharazat seperti jenis batu-batuan atau kerang-kerangan yang digantung pada anak-anak mereka, yattaquna bihal ain, untuk menolak penyakit yang disebabkan ain, mata, fi za'mihim, menurut anggapan mereka. Fabtalahul Islam, maka dibatalkan oleh Islam. Barakallahu fikum. Yang dilihat adalah al-ibrah, bukan mahiyah. Yang dilihat adalah ibrahnya, bukan mahiyahnya. Mahiyah itu bentuk, bukan bentuknya. Ibrahnya adalah tolak bala atau menarik manfaat. Itu yang dilarang, bukan bentuknya. Bentuknya apapun, apakah dari kerang-kerangan, dari biji-bijian, atau seperti bantal hitam. Pernah lihat anak-anak di Indonesia banyak yang dikalungi itu, kayak bantal hitam, dan dijual ketika ada pasar malam di keraton-keraton. Di sana biasanya mereka menjual, katanya ini akan melindungi anak-anak dari mara bahaya, akan melindungi anak-anak dari dan itu. Hadza huwa au hadhihi hiya ainut tamimah. Itulah intinya tamimah. Bentuk bisa macam-macam. Bentuk bisa macam-macam. Tetapi kalau dipakai, dikalungkan, digelangkan, dicincinkan, di apapun untuk tolak bala, maka itulah tamimah. Mafhum? Kembali kepada kitab. Maka Nabi menyatakan fala atammallahu lahu. Ini doaun alaihi. Doa kalau diiringi ala artinya doa jelek. Doaun alaihi, ini doa kejelekan dari Nabi dan tentunya pasti dikabulkan. Yani tidak akan mendapatkan kebaikan, enggak akan mendapatkan kesempurnaan. Kalimat kedua, wa man ta'allaqa wad'atan bi fathil waw wa sukunil muhmalah. Difathahkan di waw dan disukunkan dalnya yang tanpa titik. Wada'ah. Qala fi musnadil firdaus, disebutkan dalam musnadil firdaus, al-wada' adalah syai'un yukhraj minal bahr yushbihus sadaf. Sesuatu yang dikeluarkan dari laut yang mirip dengan kerang-kerangan. Yattaquna bihil ain, yang juga untuk melindungi dari penyakit ain. Apa penyakit ain? Bukan penyakit di mata, tetapi penyakit karena mata. Dan Rasulullah SAW menyatakan al-ainu haq. Apa maknanya ain haq? Penyakit yang disebabkan mata itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Jangan tanya bagaimana, seperti apa, kok bisa, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada beberapa mata yang dijuluki mata sibam. Kalau melihat sesuatu yang bagus, kemudian dia tidak suka begitu, rusak tiba-tiba. Atau orang yang dalam keadaan pandai sesuatu, hafidul Quran, penonton ini kagum. Salah satu penontonnya ada yang matanya mata sibam tadi.
Disebut mata Sibam karena dari yang banyak orang-orang begitu di negeri atau di kota Sibam di Yaman sana. Tiba-tiba orang tadi hilang hafalannya. Ini ain. Ini karena mata. Bagaimana penangkalnya? Penangkalnya adalah kalau ada yang memujinya, ucapkan Masya Allah. Masya Allah, ini karena Allah Ta'ala. Ucapkan Masya Allah. Jangan, oh ini bagus sekali. Iya, memang saya belinya mahal. Prak, pecah. Saat itu juga. Ini ain. Maka syukurlah pada Allah SWT ketika mendapatkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Dan ucapkan ini karena Allah. Ini dari Allah. Masya Allah. Walhamdulillah. Sehingga dengan zikir pada Allah, dengan mengingat kenikmatan dari Allah, akan terjaga dari ain. Al-ain hak. Ain itu hak. Bahkan kadang-kadang bisa mematikan. Begitu ada anak kecil yang lucu, kemudian orang tadi yang memiliki mata yang keras atau mata yang tajam, oh lucu sekali anak ini, anak siapa ini? Tiba-tiba anak itu sakit, panas, meninggal. A'udzubillah min dzalik. Ini mengerikan. Akhirnya mereka mulai mencari perlindungan dengan kebodohan. Di sana dengan menggantungkan kalung-kalung kerang-kerang tadi, atau menggantungkan biji-bijian tertentu, atau menggantungkan bantal-bantal hitam dan sebagainya. Itu satu bentuk kesalahan. Kesalahan yang lain terjadi juga di Indonesia. Anaknya dijelekin supaya nggak dipuji. Masih ada orang tua yang seperti itu. Saya kira masih ada. Jadi setelah mandi bersih, cantik segala macam, anak kecil itu dicoreng jidatnya dengan arang hitam atau dengan celak hitam, red begitu, supaya kelihatan jelek begitu. Kenapa? Supaya nggak kena ain. Kalau anakmu ingin dilindungi agar tidak terkena ain, bacakan pagi sore dengan kalimat u'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min ainin lamah. Aku perlindungan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Min kulli syaitanin wahamah, dari bahaya syaitan dan hama, makhluk-makhluk yang jahat. Wa min ainin lamah, dan dari mata-mata yang hasad. Dilindungi dengan doa. Uizuki kalau perempuan bi kalimatil hitama min kulli syaitan wa hama wa min ainin lamah, pagi sore. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti ainnya memang hak ada, tetapi perlindungannya bukan dengan gelang-gelang jimat, bukan dengan kalung-kalung jimat, bukan dengan ini dengan itu. Tetapi barakallahu fikum, dengan mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan perlindungan padanya. Qalu fala wada'allahu lahu bi takhfifid dal wada'a ay la ja'alahu di'atan wa sukun. Maknanya tidak diberikan ketentraman, ketenangan padanya, selalu gelisah, selalu takut. Maka orang yang pakai jimat justru tidak tentram. Orang yang pakai kalung-kalung jimat justru tidak tenang, selalu gelisah. Karena doa Rasulullah SAW makbul. Ini juga hada doaun alaih, doa dari Nabi SAW dengan doa kejelekan pada mereka yang memakai jimat. Hati-hati, berlindunglah kepada Allah dari berbagai macam kejelekan-kejelekan, dan kemudian hati-hati dari doanya Rasulullah SAW. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah enggak akan berikan kebaikan padanya, kesempurnaan padanya. Siapa yang menggantungkan wada'ah, enggak akan diberi ketenteraman padanya. Barakallahu fikum. Apakah tamimah ataupun wada'ah? Berarti kalau diterjemahkan sama. Apa terjemahnya? Jimat-jimat. Cuma bentuknya saja berbeda-beda. Ada dengan batu-batu, ada dengan biji-bijian, ada dengan kerang-kerangan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Qauluhu wa fi riwayah. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat Ibnu al-Athir dalam Gharib al-Hadis, innama ja'alaha syirkan li'annahum aradu daf'al maqadiril maktuba alaihim wa talabu daf'al adha min ghairillahi alladhi huwa dafi'uh. Kata Abu Sa'adat, dianggap syirik oleh Rasulullah SAW. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah terjatuh dalam syirik. Mengapa? Li'annahum aradu, karena mereka menghendaki menolak takdir-takdir yang sudah Allah tuliskan dan mencari penolak-penolak bala, penolak-penolak bencana dari selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang menakdirkannya, maka Allah pula yang maha bisa untuk menghilangkannya. Tidak mungkin ada yang bisa menentang Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau engkau menganggap batu tadi, kerang tadi, jimat tadi bisa menolak takdir Allah, berarti engkau menganggap benda-benda tadi bisa menyaingi Allah, bisa menandingi Allah. Astagfirullah. Jelas syirik. Jelas syirik. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Berkata musannif rahimahullahu taala, berkata Ibn Abi Hatim, dan diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan, bahwa dia melihat seseorang di tangannya ada benang yang diikatkan. Artinya apa? Naam, dia memakai halqah untuk talak bala. Disebutkan di sini minal humma, ai perlindungan dari penyakit humma atau untuk menolak penyakit humma. Faqata'ahu, maka Hudzaifah langsung memutusnya sambil membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali selalu dicampuri dengan kesyirikan. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan musyrikin. Apa itu maksudnya? Beriman tapi dalam keadaan melakukan kesyirikan. Yani sebagian mereka beriman dengan rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki, yang menakdirkan, tetapi ketika meminta perlindungan dari bencana justru kepada selain Allah. Maka ini makna ayat, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi
illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka mencampurnya dengan kesyirikan. Kita lihat syarahnya. Pertama, riwayatnya dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, haddatsana Muhammad ibn Husain ibn Ibrahim ibn Ishkab qala haddatsana Yunus ibn Muhammad qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Asim al-Ahwal an Urwah qala dakhala Hudzaifah ala maridin. Disebutkan oleh Imam Hatim sanadnya sampai kepada Asim al-Ahwal dari Urwah. Dia berkata, menceritakan Hudzaifah masuk menemui orang yang sakit. Dakhala Hudzaifatu ala maridin, menengok orang sakit. Fara'a fi adudihi sayran, dia melihat di lengannya ada lilitan benang. Faqata'ahu, maka beliau putus benang itu. Awin taza'ahu, atau dicabut benang tersebut, sambil membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan melakukan kesyirikan. Ibn Abi Hatim rahimahullah, beliau adalah imam, kunyahnya Abu Muhammad Abdurrahman ibni Abi Hatim. Namanya Abdurrahman ibnu Abi Hatim, yang kemudian dijuluki dan dikenal dengan Ibnu Abi Hatim. Sedangkan Abi Hatim adalah Muhammad ibni Idris Ar-Razi At-Tamimi Al-Hamdali, seorang hafidh, penghafal kuat, sahibul Jarh wa Ta'dil, penulis atau pemilik kitab Jarh wa Ta'dil, termasuk kitabur rijal, yakni orang-orang rawi-rawi, mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang thiqah, mana yang tidak. Dan juga tafsir, beliau juga memiliki tafsir Ibn Abi Hatim wa ghairuhuma, dan lain-lain dari keduanya. Wa mata sanata 27 wa 300. Beliau meninggal pada tahun 327 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Sedangkan Hudzaifah yang dimaksud adalah sahabat yang mulia, Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman. Yaman nama bapaknya, bukan negeri Yaman. Kalau negeri Yaman tidak memakai alif, bukan Yaman. Kalau negeri Yaman tanpa mad, Yaman. Tetapi ini Al-Yaman, ini nama bapaknya, Hudzaifah ibnul Yaman. Yang juga memiliki nama lain, Al-Yaman. Ismul Yaman adalah Husain. Husail pakai lam. Husail bimuhmalataini musagharan, dengan hak tanpa titik, sin tanpa titik, dan dibaca musagharan. Musaghar artinya ala wazn fu'ail. Musaghar maknanya ala wazn fu'ail. Seperti apa? Seperti laut yang kecil, buhair, buhairah, danau. Tiflun, anak. Kalau anak kecil, tufail. Demikian pula Husail ala wazn buhair, ala wazn tufail, ala wazn fu'ail. Wa yuqalu, dan dikatakan pula tanpa tasghir, dengan hisl.
Hudzaifah ibn al-Hisl. Dikasrahkan di ha, kemudian disukunkan hanya al-Abasi. Al-Abasi bil muwahhadah adalah salah satu suku yang bergabung dengan suku Ansar. Berarti Hudzaifah ibn al-Yaman atau ibn Husail atau ibn Hisl dari suku Absi, yaitu suku yang bergabung dengan kaum Ansar. Sahabiyun jalil. Beliau Hudzaifah adalah sahabat yang mulia, minas sabiqin, dari golongan sabiqin al-awwalin. Wa yuqalu lahu sahibus sir. Kalau dikatakan termasuk sabiqin al-awwalin, artinya Hudzaifah memiliki keutamaan termasuk di dalam ayat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikutinya dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Diridhoi oleh Allah atau dijamin dengan keridhaan. Siapa di antara sabiqin al-awwalin? Di antaranya Hudzaifah ibn al-Yaman. Huwa minas sabiqin, termasuk sabiqin al-awwalin. Wa yuqalu lahu sahibus sir, dan dia dijuluki dengan sahibus sir. Rasulullah SAW memanggil Hudzaifah dan memberitakan satu berita. Fulan adalah munafiqin, dan dia merencanakan begini dan begitu. Tidak ada yang tahu secara pasti satu persatu siapa munafiqin kecuali Hudzaifah. Maka dikatakan dengan sahibus sir, pemilik rahasia. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena imannya, karena tawadhu'nya, selalu takut dan khawatir. Maka dia berkata pada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, as'aluka billah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, tolong dijawab. Aku termasuk enggak dalam munafiqin yang disebut oleh Rasulullah SAW?" Kata Hudzaifah, "Tidak, engkau tidak termasuk. Dan demi Allah, aku enggak akan menjawab lagi pertanyaan seperti ini abadan. Aku tidak akan lagi menjawab pertanyaan ini selama-lamanya. Ini pertanyaan, apakah aku masuk, apakah aku masuk, apakah aku termasuk?" Beberapa sahabat, kalau ada jenazah, mencari Hudzaifah. Mengapa? Ada Hudzaifah enggak? Kalau ada Hudzaifah, dia ikut salat, menyolatkan jenazah tersebut. Kalau tidak ada Hudzaifah, dia enggak jadi. Khawatir, jangan-jangan dia munafik. Paham ya? Kalau yang meninggalnya dia tidak kenal, kecuali kalau yang dia kenal dekat bahwa dia adalah seorang mukmin taqi, seorang yang beriman, yang bertakwa, yang dia tahu betul bagaimana pujian Rasulullah padanya, ya tentunya tidak masalah. Tidak ada kekhawatiran, ikut menyolatkan dengan ikhlas dari hatinya karena kenal betul siapa dia. Tetapi ketika ada seseorang yang dia ragu, termasuk atau tidak termasuk, maka tengok kanan tengok kiri, mana Hudzaifah? Oh, Hudzaifah menyolatkan, ikut menyolatkan. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, dia urung. Kenapa? Aku khawatir. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, jangan-jangan itu yang Hudzaifah tahu kalau dia munafik. Ikhwan fillah a'azakumullah, inilah keistimewaan Hudzaifah bin Yaman, sahibus sir, pemilik rahasia. Wahabuhu aydan sahabi, bapaknya juga sahabat. Yang tadi dipanggil Al-Yaman, yang ternyata namanya Husail atau Hisl, radhiyallahu taala anhuma. Maka semoga Allah meridai keduanya, beliau dan bapaknya. Mata Hudzaifah fi awal khilafati Ali radhiyallahu taala anhu sanata 36. Hudzaifah meninggal di awal khilafah Ali bin Abi Thalib. Awal kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 360
atau 306. Ya. Baik. Kembali kepada kitab. Qalu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Kita masuk kepada matanya setelah membahas rawinya, setelah membahas sahabatnya, isi hadisnya. Ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Melihat di tangannya ada benang yang ternyata tadi di dalam lafaz lain disebutkan fi adudihi, di lengan bagian atas adud. Minal humma. Apa maknanya minal humma? Ai anil humma. Yani menolak penyakit humma. Humma adalah penyakit demam yang disebabkan oleh racun atau bisa dari binatang-binatang yang berbisa. Itu disebut humma. Panas, demam. Wa kana al-juhal yu'alliquna at-tama'im wal khuyut wa nahwihima lidaf'il humma. Dan bahwasanya orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti, mereka biasa menggantungkan jimat-jimat atau benang-benang dan sejenisnya lidaf'il humma, untuk menolak penyakit tersebut. Yani supaya tidak terkena demam karena sengatan binatang buas, binatang berbisa, maka dia ikatkan benang di lengannya. Berkata Waqi', sepertinya Waqi' Ibn al-Jarrah, salah satu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, dari Hudzaifah, annahu dakhala ala maridin ya'uduhu, bahwa Hudzaifah masuk menemui orang sakit untuk menengoknya. Falamsa adudahu, maka beliau mengusap tangannya, ternyata faida fihi khaytun, tiba-tiba di situ terasa ada benang. Faqala ma hadha, apa ini? Benang apa ini? Iqtidaan bi Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, bahwa ketika melihat ada benang di tangannya tidak langsung mencabutnya, tapi bertanya dulu, apa ini? Benang apa ini? Qala syai'un ruqya li fihi. Dijawab, ini adalah sesuatu yang telah diruqyah. yakni benang yang sudah dikasih baca-bacaan, kata mereka. Benang yang sudah diberi baca-bacaan tertentu. Wa qata'ahu, maka diputus oleh Hudzaifah, dicabut oleh Hudzaifah, dan kemudian berkata, lau mitta wa huwa 'alaika ma shallaitu 'alaik. Kalau kau mati benang ini masih ada padamu, aku enggak akan salatkan kamu. Ancaman dari Hudzaifah bin Yaman kepada orang yang masih memegang atau masih memakai jimat-jimat. Sungguh, kalau aku melihat engkau mati dalam keadaan benang ini masih ada di tanganmu, aku tidak akan salatkan kamu. Bayangkan ikhwan fillah azakumullah, sedangkan masyarakat saat itu sangat memuliakan para sahabat. Dan para sahabat yang tersisa saat itu di antaranya Hudzaifah. Kalau sampai Hudzaifah tidak mau menyolatkan, apa akibatnya? Akan sekian banyak orang tidak mau menyolatkan. Mengapa? Tadi beliau sahibus sir, pemilik rahasia yang mengetahui siapa-siapa saja munafikin. Kalau enggak disolatkan oleh Hudzaifah, maka niscaya yang lain pun enggak akan menyolatkannya. Apalagi seorang sahabat tidak menyolatkan, maka yang lain akan urung. Tidak, Hudzaifah tidak menyolatkan, aku khawatir dia munafik. Ini mengerikan sekali. Barakallahu fikum. Wa fihi, maka pada hadis ini ada pelajaran inkaru misli hadza. Ada pengingkaran dengan cara yang seperti itu. Wa in kana ya'taqidu annahu sabab, walaupun meyakini kalau itu hanya sebab saja. Wal asbabu la yajuzu minha illa ma abahahu Allah. Karena yang namanya sebab
adalah sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dibolehkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ma'adamil i'timadi 'alaiha, itu pun dengan tidak menyandarkan diri kepadanya, hanya sebagai sebab saja. Wa amma tamaim wal khuyut wal khuruz wat tanasim wa nahwi dhalik mimma yu'alliquhu al juhal fahuwa syirkun. Adapun jimat-jimat atau benang-benang atau biji-bijian tertentu atau kerang-kerang tertentu yang dipakai untuk perlindungan-perlindungan yang digantungkan oleh orang-orang bodoh, fahuwa syirkun, maka itu adalah kesyirikan. Perhatikan barakallahu fikum. Beliau berkata, di antara faedahnya adalah inkaru misli hadza, mengingkari yang demikian walaupun pelakunya meyakini bahwa itu hanya sebab saja. Ta'liq, samain, menggantungkan jimat-jimat dan sejenisnya. Ada dua. Dan sejenisnya bisa talasim, bisa wada'ah, bisa apa lagi? Khayt, wal kharazat, dan seterusnya. Ada dua macam. Ada yang kebanyakan mereka melakukan dengan i'tiqad annaha sabab. Ada lagi yang dengan i'tiqad annaha qadir. Baik. Barakallahu fikum. Kalau menggantung-gantungkan jimat dengan anggapan annaha qadirun ala kulli syai', bahwa dia mampu, bahwa benang ini memiliki kekuatan, bisa menolak dan seterusnya, maka ini jelas syirik besar. Tetapi hampir-hampir tidak ada kaum muslimin yang masih punya iman, yang meyakini kalau benang tadi ala kulli syai'in qadir, bisa menentukan, bisa menakdirkan kebaikan, bisa menolak dan sebagainya. Hampir nggak ada. Rata-rata mereka memakai jimat-jimat itu dengan i'tiqad annaha sabab. Dengan i'tiqad annaha sabab. Tetapi apakah kalau dengan keyakinan sebab berarti boleh? Apakah kalau dengan keyakinan sebab berarti boleh? Tidak juga. Karena kalaupun meyakini bahwa itu hanya sebab saja, ada dua sebab. Sebab yang mubah, ada sebab yang mamnu. Yang mamnu ini ada yang haram, ada yang syirik. Baik. Kalau yang mubah seperti menolak penyakit demam dengan minum paracetamol. Boleh enggak? Berarti paracetamol adalah tolak bala. Bagaimana kalau ada yang berkata begitu? Berarti paracetamol adalah tolak bala karena menolak humma. Sahih? La yasih. Tidak sahih. Mengapa? Karena semua orang yang minum obat paracetamol dan sejenisnya akan berkata, ini hanya sebab saja karena dia ada unsur kimia ini yang menyebabkan panas jadi turun dan seterusnya. Ada sebab akibat. Ada sebab wal musabbabat. Baik, ada sebab wal musabbabat. Ada bisa dilihat sebab akibatnya. Sederhananya kalau engkau kedinginan pakai jaket. Apakah kamu katakan bahwa jaket adalah tolak bencana, bencana dingin? Tidak. Karena itu terlihat sekali sebab akibatnya. Dengan memakai jaket kamu agak hangat. Maka terhindar dari kedinginan. Demikian pula sebaliknya, barakallahu fikum, orang yang kepanasan
dia bernaung di bawah pohon, itu asbabul musabbabat, mubah. Tetapi barakallahu fikum, disebutkan di sini dengan kalimat ma'a adamil i'timadi 'alaiha. Ma'a adamil i'timadi 'alaiha, tidak boleh menyandarkan kepadanya. Bagaimana menyandarkan kepadanya? Misalnya dengan obat ini saya sembuh. Sebentar. Kamu minum obat, doa kepada Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyandarkan pada obat itu. Betapa banyak orang yang minum obat tapi enggak sembuh. Ya Pak ya. Betapa banyak orang yang minum obat tapi enggak sembuh. Berarti bukan obat itulah yang menakdirkan kesembuhan. Yang menakdirkan kesembuhan tetap Allah Subhanahu wa taala. Maka minumlah obat tadi bismillah dan kemudian doakan Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Engkaulah ya Allah sang penyembuh. Enggak ada penyembuh kecuali Engkau, sembuhkanlah aku. Tetap hatinya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa syaratnya ini? Walaupun meyakini itu sebagai sebab yang mubah, adam i'tiqad annaha, bukan i'tiqad, i'timad. Adma adamil i'timad 'alaiha, dengan tidak menyandarkan hati kepadanya. Tenang aja, dengan obat ini pasti sembuh. Itu hanya usaha. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah ngomong, jangan salah bicara. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan obat ini, dengan sebab obat ini, minumlah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kamu. Begitu. Tetap bersandarnya kepada Allah. Baik, sekalian yang kedua, yang mamnu'. Bolehkah minum atau bolehkah menyembuhkan penyakit dengan makan katak? Disebutkan dalam salah satu riwayat dari Ashabus Sunan, kalau nggak salah Abu Dawud, datang beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami berobat dengan katak? Fanaha an qatlihi. Fanaha an qatlihi. Nabi melarang untuk membunuh katak. Kalau dilarang dibunuh, berarti tidak boleh dimakan. Kalau tidak boleh dimakan, berarti tidak boleh menjadi obat. Sebab yang diharamkan itu mesti jelek. Bolehkah menyembuhkan dengan meminum khamr? Katanya dengan khamr akan sembuh. Khamr itu penyakit. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang itu akan membawa kejelekan, bukan membawa kebaikan. Baik, berarti apa itu? Sebab tapi mamnu', haram. Baik, sekarang sebab juga ada salah satu asbab penyembuh alternatif katanya. Di mana? Di sana. Bagaimana caranya? Katanya kamu akan dikasih gelang, akan dikasih sebuah cincin, dan kamu akan terlindung dari mara bahaya dan penyakit. Dan orang yang sakit akan sembuh dengan itu. Maka yang ini syirik. Mengapa syirik? Tidak ada kaitannya sabab wal musabbabat. Tidak ada kaitannya sabab wal musabbabat. Apa kaitannya? Gelang di sini, tiba-tiba penyakit di dalam sembuh. Apa kaitannya? Apakah benda ini punya kekuatan gaib? Tidak ada. Maka keyakinan tadi keyakinan batil. Karena keyakinannya keyakinan batil, maka itulah yang dikatakan syirik. Menganggap ada kekuatan-kekuatan gaib pada benda-benda tadi. Baik. Hanya saja kesyirikan ini asghar. Tetapi jangan tertipu dengan kalimat asghar yang bermakna kecil, kemudian kamu meremehkan. Jangan salah paham. Asghar ini hanya mengatakan bahwa dia tidak kafir, tetapi dosanya tetap akbar atau dosa kabair, min kabairid dzunub, kabirah.
Kabira min kabairid dzunub, dosa besar. Walaupun ada istilah asghar, tetapi bukan berarti dosanya kecil, tidak. Dosa besar. Hanya saja kalau syirik kecil tidak mengkafirkan. Kalau syirik besar tadi kafir. Menganggap bahwa benda tadi seperti Tuhan, Maha Kuasa, Maha Bisa, Maha menentukan, menyembuhkan, bisa menolak bala, bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan. Pada syirkun akbar, menganggap ada Tuhan lain, cincinnya sebagai Tuhan, sebagai ilah, kalungnya, gelangnya sebagai ilah, sebagai Tuhan yang ala kulli syai'in qadir. Pada syirkun akbar. Syirkun akbar. Tetapi kalau meyakini hanya sebab saja, apa hukumnya? Syirik asghar. Baik, sekarang kalau ternyata dia meyakini hanya sebab saja, yang berarti syiriknya syirik kecil, bolehkah mengingkari dengan keras seperti tadi? Boleh. Karena itu akbarul kabair. Itu sebesar-besar dosa besar setelah syirik besar. Yaitu syirik yang di bawahnya. Maka boleh kamu menarik tarinya atau benangnya secara langsung dan menyatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Memang kebanyakan mereka mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Bukankah kamu muslim? Mengapa mencampurnya dengan kesyirikan? Bukankah kamu mukmin? Mengapa mencampurnya dengan kesyirikan? Kalau kau mati masih ada jimat-jimat ini, sungguh aku enggak akan menyelamatkan kamu. Yajuz mengingkari dengan keras seperti itu. Yajuz, bahkan sunnah. Karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri pada hadis yang sebelumnya. Kemudian sekarang diikuti oleh siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman ketika menengok orang sakit. Fahuwa syirkun yajibu inkaruhu wa izalatuhu bil qawli wal fi'l. Maka itu merupakan kesyirikan, wajib diingkarinya. Wa izalatihi, dan wajib dihilangkan bil qawli wal fi'l, dengan ucapan dan dengan perbuatan. Ucapannya nasihat tadi, perbuatannya mencabut benang tadi dengan tangannya. Wa in lam ya'dan fihi sahibuhu, walaupun tidak diizinkan oleh pelakunya. Kamu masuk satu rumah mertua misalnya, ini contoh saja. Nanti kalian menikah, di rumah mertuanya ada raja-raja di pintu, di atas pintu. Ya. Boleh dirobek tanpa izin? Boleh. Ya. Kamu robek, kamu hancurkan. Ya. Kenapa? Syirik. Tidak boleh. Haram. Ya. Apa itu? Kalau kamu ragu, ini buat apa ya? Tanyakan, apa ini kertas ini? Oh, itu untuk melindungi dari mara bahaya. Baru kamu cabut, kamu robek. Tidak boleh. Haram. Ini kesyirikan. Orang muslim yang bertauhid tidak boleh mencampuran tauhid dengan kesyirikan. Ini barakallahu fikum yang dimaksud di dalam bab ini. Bahwa bolehnya mengingkari dan bolehnya menghilangkannya. Wa illam ya'zan fihi sahibu, walaupun tidak diizinkan. Apakah ketika Nabi mencabut gelang orang tadi yang satu dari yang 10, Nabi minta izin dulu? Tidak, langsung dicabut. Hudzaifah ketika menengok orang sakit tadi dan meraba di tangannya ada benangnya, apakah minta izin? Tidak. Apa ini? Menolak humma? Tidak boleh, langsung dicabut. Haram, ini kesyirikan. Qauluhu wa ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Hudzaifah membacakan ayat ini, tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka dalam keadaan musyrikin. Di sini Hudzaifah istadalla radhiyallahu taala anhu bil ayati ala anna hadza syirkun. Berarti Hudzaifah berdalil dengan ayat ini radhiyallahu taala anhu bahwa apa yang dilakukan oleh orang tadi termasuk kesyirikan. Bahwa yang dilakukan orang tadi termasuk kesyirikan. Mufafihi, makanya di dalamnya ada faedah lain.
sihhatul istidlal ala syirkil asghar bima anzalallahu fi syirkil akbar. Bolehnya berdalil untuk syirik kecil dengan dalil yang berbicara tentang syirik besar. Bagaimana? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Memakai dalil tentang syirik besar untuk berbicara tentang syirik kecil. Untuk dijadikan dalil atas syirik kecil. Boleh. Buktinya Hudzaifah. Emang ayatnya tentang apa kok syirik besar? Ayatnya tentang musyrikin jahiliyah. Ayatnya tentang musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah, mereka ketika ditanya, man khalaqas samawati wal ardi wa man fihinna, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Sayaqulun Allah. Ditanyakan pada mereka, man rabbus samawati wal ardi wa rabbil arsyil azim, siapakah penguasa langit dan bumi dan penguasa arsy yang maha agung? Mereka menjawab Allah. Siapa yang memiliki alam semesta ini? Mereka menjawab Allah. Baik. Kalau kalian tahu bahwa Allah sebagai Rabb, mengapa kalian melakukan kesyirikan? Kenapa menyembahnya berhala-berhala? Alihah. Mereka beriman dengan rububiyah, tapi tidak beriman dengan uluhiyah. Oleh sekadalik, berarti mereka beriman dengan rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Tetapi giliran suruh beribadah kepada Allah, mereka justru memintanya kepada berhala-berhala. Maka inilah makna ayat tadi, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan rububiyah Allah kecuali dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Tapi penyembahan berhala, syirik besar atau syirik kecil? Penyembahan berhala syirik besar atau syirik kecil? Akbar. Syirik besar. Baik. Berarti ayat ini mengenai syirik besar. Tetapi Hudzaifah membacakan ayat ini pada orang tadi yang memakai jimat-jimat ala annaha sabab. Memakai jimat-jimat yang biasanya orang yang melakukannya hanya menganggap itu sebab saja dan kemudian jatuhnya ke dalam syirik kecil. Berarti boleh membawa ayat tentang syirik besar untuk sebagai dalil terhadap syirik kecil. Misalnya dikatakan syirik itu adalah akbar kabair, sebesar-besar dosa besar. Syirik yang mana? Yang besar atau yang kecil? Ya dua-duanya. Akbarul kabair. Yang satu mengekalkan, yang satu tidak mengekalkan. Baik, ketika ayat Allah menyatakan jangan kalian mencampuri iman kalian dengan kesyirikan. Syirik yang mana? Yang besar juga dan yang kecil juga. Baik, kebanyakan mereka beriman, ternyata mereka masih musyrikin. Syirik besar atau syirik kecil? Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Yang terjadi pada musyrikin jahiliyah, syirik besar. Menyembah berhala. Walaupun mereka tahu Allah yang maha besar, Allah yang paling tinggi, Allah yang memiliki, Allah yang menakdirkan, punya iman rububiyah, tetapi dicampuri dengan kesyirikan akbar. Boleh nggak dibawa kepada yang kecil? Bisa. Lisyumulil ayat. Karena ayatnya mencakup kedua-duanya, syirik besar dan syirik kecil. Lisyumulil ayat wa dukhuluhu fi musamma syirik. Karena
Ayat itu mencakup kedua-duanya. Dan syirik kecil termasuk dalam musamma syirik. Syirik kecil termasuk di dalam kalimat syirik. Kalau dalam Quran, dalam sunnah berbicara syirik, yang dimaksud dua-duanya. Yang dimaksud dua-duanya. Baik, pertanyaan. Kalau ayatnya berbunyi, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Syirik besar atau syirik kecil? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang lainnya jika Allah kehendaki. Syirik besar atau syirik kecil? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Mengapa? Masuk dalam musamma syirik. Karena syirik kecil pun termasuk dalam nama syirik. Dan itu yang rajih, pendapat yang kuat, termasuk pendapat Syekh Ibn Utsaimin, termasuk pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa yang dimaksud tidak akan diampuni juga di syirik kecil. Enggak akan diampuni. Hanya saja diazab tetapi tidak kekal. Paham yang dimaksud? Kalau syirik tadi, syirik kecil, enggak akan diampuni, tetap diazab, tetapi tidak kekal. Kalau syirik besar, enggak akan diampuni dan akan diazab, kekal. Itu perbedaannya. Tetapi sama-sama la yaghfirullahu, tidak akan diampuni. Apa dalil lainnya atau dalilnya? Apa buktinya? Buktinya hadis kemarin. Lau mitta wa hiya alaik ma aflahta abada. Kalau kau mati, benang ini masih ada pada tanganmu, enggak akan selamat selama-lamanya. Apa maknanya enggak selamat? Enggak akan diampuni. Iya kan? Padahal syirik kecil. Padahal jimat-jimat kebanyakan orang melakukannya karena sabab. Sabab yang haram, sabab yang syirik adalah syirik kecil. Tetapi Nabi menyatakan dengan kalimat ma'aflahta abada, engkau enggak akan selamat selama-lamanya. Artinya mesti akan diazab. Walaupun kalau kecil tidak kekal, kalau besar akan kekal. Wa taqaddama ma'na hadhil ayah an Ibnu Abbas wa ghairihi. Dan sudah lewat makna ayat ini dari Ibnu Abbas dan lainnya, wallahu taala a'lam. Wa fi hadhil athar an sahabah, dan dalam asar-asar para sahabat, mayubayyin kamala ilmihim. Dari asar-asar para sahabat menunjukkan betapa sempurnanya ilmu para sahabat tentang tauhid. Wa mayunafihi, dan apa yang menghilangkan tauhid, yakni kesyirikan. Ayunafi kamalahu, atau yang menghilangkan kesempurnaannya, syirik kecil. Asar-asar tadi, asar sahabat Hudzaifah, asar Ibnu Abbas, asar Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, menunjukkan kalau mereka cerdas, alim, mengerti tauhid dan mengerti pula apa pembatal tauhid, yaitu syirik besar, dan mengerti pula apa yang mengurangi kesempurnaan tauhid, yaitu syirik kecil. Masya Allah, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Bagaimana dengan laki-laki yang memakai sutra karena tertimpa penyakit gatal-gatal? Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ada kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah. Darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Pertanyaannya, yang haram tadi, kenapa ketika darurat nggak bisa jadi obat? Beda. Sutra tadi bukan obat menyembuh gatal-gatal, bukan. Tetapi dia tidak bisa memakai pakaian yang lain kecuali pakai sutra, karena penyakitnya tersebut.
Penyembuhnya bukan itu. Bedakan antara keduanya. Contoh, ketika di rambut ini ada penyakit yang rambutnya harus dicukur, padahal dia sedang ihram. Boleh nggak dicukur? Boleh. Apakah itu sama dengan yang tadi? Beda. Ini bukan sesuatu yang diharamkan untuk diminum, kemudian terpaksa diminum, darurat. Itu bukan tambah sembuh, tambah rusak dengan khamr. Tetapi ketika kamu sakit, tidak pergi ke masjid, itu udzur. Bedakan antara keduanya. Barakallahu fiikum. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Jazakumullahu khairan wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.